karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden mantan Presiden Indonesia pertama ya, Soekarno, jangan pernah meninggalkan sejarah. Ya. Jadi kita akan tahu seperti apa perjuangannya, seperti apa perkembangannya dari kalau kita mengetahui sejarahnya. Nah, karena itu kita akan lihat dulu sejarah teori keperawatan atau sejarah keperawatan. Itu dimulai sebetulnya perawatan sudah lama ya, sejak zaman dulu pun mungkin zaman purbakala sudah ada mungkin ya, cuma secara profesional itu dimulai dengan munculnya Florence Nightingale ya, dan ini juga kita sudah tahu siapa itu Florence Nightingale. Itu muncul pada saat perang Krim ya. Jadi banyak tentara yang terluka gitu ya. Kemudian Florence Nightingale merawat mereka yang terluka begitu selama perang Crimea begitu. Nah, bedanya apa dengan perawat-perawat yang lain? Sebetulnya waktu itu perawat-perawat yang ada itu tidak memiliki visi ya. Tidak memiliki visi. Jadi yang penting bekerja saja, yang penting bekerja, selesai mengerjakan perintah ya sudah selesai begitu. Tapi kalau Florence Nightingale itu memiliki visi, ingin menjadikan perawat itu perawat yang profesional, sehingga Florence Nightingale ini dia mendirikan beberapa sekolah keperawatan. Untuk apa? Untuk mendidik tenaga perawat itu sebagai tenaga perawat yang profesional, bukan hanya tenaga pekerja saja begitu ya. Nah, ini dibuktikan dengan pendirian sekolah perawatan di Rumah Sakit St. Thomas di London. Nah, ini sebagai tanda bahwa lahirnya keperawatan modern. Nah, dari visi ini sejak tahun 1859 sampai 1969 ya, dia mengembangkan teori dalam keperawatan. Dan ini sekarang itu sudah diakui bahwa memang perawat itu sebagai suatu disiplin keilmuan atau disiplin akademis ya. Karena terbukti bahwa pada saat perang Krim tersebut, dengan catatan-catatan yang dibuat oleh Nightingale itu menjadikan perawatan lebih baik. Dia mencatat semua mengapa terjadinya banyak yang kematian dan sebagainya, karena itu lingkungan yang kurang baik misalnya. Dan itu dibuktikan dari catatan-catatan yang dilakukan oleh Florence Nightingale. Jadi ini menjadi contoh buat kita semua bahwa perawat profesional itu tidak lepas dari catatan. Artinya apa? Tidak lepas dari penelitian sebenarnya ya. Jadi kalau ingin maju, perawat harus banyak penelitian. Karena dengan penelitian akan muncul ilmu-ilmu yang mungkin yang selama ini kurang baik, dengan adanya ilmu baru, dengan adanya penelitian terbaru, maka itu akan terpecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu, di sini disebutkan bahwa Florence Nightingale sebagai tokoh atau pelopor perawat modern, perawat profesional, itu sudah dibuktikan oleh kerjaan dia gitu ya. Jadi sebagai perawat, tapi dia ya itu sudah terkenal ya, catatan perawat Florence Nightingale ya, itu membuat orang-orang sekitar termasuk medis dan sebagainya mengakui bahwa itu memang sebagai suatu pekerjaan yang profesional. Nah, kalau kita lihat sejarah pencarian keperawatan, di sini ada beberapa era ya, di mana dimulai dari tahun 1900-an sampai 1940, itu disebut era kurikulum. Jadi masuk di sana ada
kursus ya, termasuk dalamnya program perawatan. Jadi mulai adanya kursus-kursus, adanya pendidikan-pendidikan yang memang sudah dirasakan penting dalam pembuatan atau dalam mencetak seorang perawat sebagai suatu tenaga yang perlu dididik begitu. Kemudian setelah pendidikan sudah cukup baik ya, sekolah banyak berdiri dan sebagainya, maka masuk ke era yang kedua, yaitu era penelitian. Jadi di sini sudah mulai sadar bahwa penelitian itu penting begitu, dan mulai mencari apa yang harus diteliti. Jadi kalau kita bingung terkait apa yang harus kita teliti, apalagi zaman dulu ya, itu sudah dilakukan ya, tahun 50 sampai tahun 70 sudah mulai didengungkan, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa teliti sebagai seorang perawat gitu. Ini sudah dimulai sejak tahun 50 sampai 70. Kemudian era ketiga adalah era pendidikan pasca sarjana. Nah, jadi dalam pendidikan pasca sarjana ini dimulai sejak sama sebetulnya, karena waktu itu juga dengan adanya penelitian itu juga merancang untuk membentuk sekolah-sekolah tinggi ya. Artinya di sini ada pasca sarjana begitu. Begitu ya. Jadi di sini mulai adanya praktek keperawatan yang memang lebih ditekankan untuk pasca sarjana, dan itu seiring dengan era penelitian ya. Begitu. Kemudian, nah setelah itu masuk era yang selanjutnya adalah era teori. Di sini mulai tahun 80 sampai 90 ini sudah mulai berpikir bagaimana sih untuk memikirkan tentang perawatan itu sendiri. Walaupun sebetulnya di awal-awal juga sudah ada teori-teorinya ya, tapi di era ini sudah ditekankan bagaimana sih sebetulnya lebih fokus terhadap keperawatan. Nah, untuk sekarang ini adalah era pemanfaatan teori, yaitu abad ke-21. Jadi teori keperawatan itu akan memandu penelitian, praktik, pendidikan, dan administrasi. Nah, jadi mengapa kita perlu mengetahui konsep atau teori keperawatan? Karena dia akan memandu sebetulnya. Memandu apa? Penelitian, ya, apa yang harus kita teliti, bagaimana penelitian itu, begitu. Bukan dari pihak lain begitu, tapi betul-betul dari perawat sendiri. Kemudian praktiknya seperti apa? Praktik keperawatan itu seperti apa? Apa bedanya dengan praktek kedokteran misalnya, apa dengan praktek yang lain, begitu ya. Nah ini teori itu akan mendukung ini untuk menjelaskan praktek yang bisa kita lakukan. Kemudian pendidikan juga sama, pendidikan itu sampai sejauh mana dan sebagainya seperti itu, maka ini akan memandu gitu ya. Teori-teori keperawatan akan memandu pendidikan. Juga administrasi, karena administrasi juga penting, bagaimana kita melakukan pengaturan administrasi, pencatatan, laporan, asuhan keperawatan, itu penting. Karena salah administrasi, salah pencatatan, salah pelaporan, itu bisa berdampak bahaya terhadap pasien atau terhadap keperawatan itu sendiri. Nah, terkait dengan teori, atau tadi sudah kita singgung terkait dengan teori, maka ini ada beberapa pengertian ya, dan ini juga saya yakin sudah tidak asing lagi ya, terkait dengan pengertian teori, di mana teori adalah gagasan yang menjelaskan pengalaman, menafsirkan pengamatan, menggambarkan hubungan dan hasil.
Jadi sekali lagi teori ini dimulai dari adanya gagasan yang menjelaskan pengalaman, kemudian hasil pengalaman tersebut, hasil pengamatan ditafsirkan, dianalisis, kemudian dihubungkan dan ada hasilnya. Kemudian ada juga pengertian teori adalah pola atau konstruksi mental yang dibuat untuk membantu memahami dan menemukan makna dari pengalaman, mengatur dan mengartikulasikan pengetahuan, dan mengajukan pertanyaan yang mengarah ke wawasan baru. Itu menurut Parker 2001. Jadi teori itu ada pola atau konstruksi. Karena kita tahu dalam teori tersebut itu ada beberapa aspek, ada beberapa komponen yang dihubungkan, gitu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang sudah mengenal teori-teori yang ada di keperawatan, mungkin silakan apa saja. Enggak? Ada yang tahu? Kayak itu Pak, teori OREM gitu ya Pak. Teori OREM, ya boleh. Self-care. Apa itu teori OREM? Teori self-care, Pak. Self-care. Self-care. Kalau self-care itu ada beberapa komponen atau ada beberapa bagian? Lupa lagi Pak. Oke, jadi ada 3 bagian ya, seperti itu. Jadi self-care itu secara global ya, tapi sebenarnya ada teorinya begitu ya. Teorinya terdiri dari 3 bagian. Jadi silakan diperdalam lagi, dibaca lagi maksudnya, karena sebetulnya tinggal baca aja sih sebetulnya. Ya, tinggal baca saja dan itu insya Allah akan paham. Nah, itu ada beberapa bagian yang itu nanti akan membentuk pola gitu ya. Untuk memahami seperti apa orang itu memiliki apa self care, misalnya kebutuhan perawatan diri misalnya, seperti apa dia akan menjelaskan sebetulnya, menjelaskan seperti apa kebutuhan perawatan diri, baik suatu penyakit dan sebagainya. Nah, ini menjadi penting karena kalau kita tanpa teori begitu ya, katakanlah kita memandang manusia mungkin tidak terbayang oleh kita apa yang harus dilakukan. Tapi katakanlah menurut OREM bahwa ada creative factor misalnya. Jadi orang bisa melakukan kegiatan itu kalau bagaimana? Atau bisa merawat diri sendiri seperti apa? Nah, itu yang menjadi panduan atau yang akan memandu kita begitu dalam memahami self care. Jadi pentingnya teori itu menjadi landasan buat kita melangkah sebetulnya. Kalau tanpa teori itu seperti apa? Seperti kita berlayar tanpa map, tanpa arah gitu ya. Kemana aja gitu, asal ketemu. Nah, itu berbahaya. Makanya beberapa teoris ya atau beberapa pembuat teori itu memberikan arahan sesuai dengan apa? Sesuai dengan minat mereka masing-masing. Kalau misalnya OREM ke masalah apa namanya self care, apalagi kira-kira teori siapa lagi? Teori model Henderson. Kalau Henderson fokusnya kemana? Yang 4 konsep manusia, lingkungan, sehat sakit, dan keperawatan. Oke, kalau itu adalah paradigma, Bu ya. Jadi paradigma itu ada konsep sehat sakit, perawatan dan sebagainya. Nah, itu paradigma. Tapi inti dari konsep Henderson itu apa sebetulnya? Kemana kira-kira? Konsep sehat sakit bukan Pak? Ya, semua teori itu ada sehat sakitnya, Bu. Kemudian bagaimana pandangan terhadap perawatan seperti apa dan semua ada. Tapi maksudnya Henderson sendiri itu dia membicarakan apa? Adaptasi bukan ya Pak?
Anderson itu adalah konsep dari atau teori dari Kalau nggak salah ya. Newman. Kebutuhan dasar Bapak Henderson. Oh iya, 14 kebutuhan dasar ya, betul Pak. Jadi kalau menurut Henderson, jadi manusia itu memiliki 14 kebutuhan dasar misalnya begitu. Tapi kalau tanpa teori, apa sih kebutuhan dasar teh? Begitu ya. Jadi bingung apa yang bisa kita lihat kalau tanpa teori. Ternyata si Henderson sudah bisa menjelaskan bahwa manusia itu memiliki 14 kebutuhan dasar dan itu harus terpenuhi kalau ingin sehat misalnya begitu. Nah, makanya itu jadi penting. Jadi kita tidak lagi maksudnya meremehkan gitu. Jangan meremehkan karena teori itu menjadi dasar. Begitu, sehingga mengapa kita harus belajar teori itu akan menjadi panduan kita. Ya, tadi kalau yang tadi adaptasi itu dari Roy. Baik. Selanjutnya ada beberapa teori yang lain ya. Banyak sih pengertian teori. Sekumpulan konsep, definisi, proposi yang memproyeksikan pandangan sistematis dari fenomena yang menunjuk hubungan timbal balik khusus di antara konsep dan tujuan menggambarkan, menjelaskan, memprediksi, atau mengendalikan fenomena. Jadi ya itu balik lagi ya. Jadi tujuan dari teori itu untuk apa? Menggambarkan. Misalnya gini, kita menggambarkan manusia atau teori keperawatan menggambarkan manusia seperti apa? Ya, menggambarkan keperawatan seperti apa? Kemudian menjelaskan fenomena kondisi seperti ini seperti apa? Misalnya fenomena tadi kebutuhan dasar itu seperti apa sebetulnya? Nah, lengkap sekali sana dijelaskan di teori tersebut. Kemudian memprediksi kalau misalnya manusia tersebut tidak memiliki atau tidak terpenuhi, maka apa yang akan terjadi? Nah, bagaimana mengendalikan? Nah itu, jadi ada beberapa pengertian teori yang memang sesuai sebetulnya. Begitu. Kemudian pengertian yang lain, penataan ide-ide yang kreatif dan ketat yang memproyeksikan pandangan sementara dan bertujuan dan sistematis dari fenomena yang bertujuan dan sistematis ya. Yang bertujuan maksudnya ya, dia ada tujuannya dan secara sistematis dari suatu fenomena yang diangkat. Nah, ada beberapa ada pengertian teori keperawatan menurut Melez ya. Teori keperawatan adalah konsep beberapa aspek realitas yang berkaitan dengan keperawatan. Konseptualisasi diartikulasikan untuk menjelaskan, memprediksi atau meresepkan asuhan keperawatan. Jadi menurut Melez ini adalah konseptualisasi dari beberapa aspek realitas. Jadi setelah mengamati suatu fenomena yang dilihat oleh perawat, ya misalnya tadi orang melihat bahwa manusia itu harus bisa merawat dirinya sendiri, misalnya gitu ya. Jadi kalau yang disebut sehat misalnya dia mampu merawat dirinya sendiri. Kalau sakit berarti tidak mampu merawat dirinya sendiri misalnya. Itu menurut RM misalnya ya. Nah ini dibuat dalam konseptualisasi beberapa aspek yang dilihat oleh orang tersebut atau teori tersebut terkait dengan keperawatan. Nah konseptualisasi diartikulasikan, direalisasikan lah ya. Untuk apa? Untuk menjelaskan, memprediksi dan meresepkan akhirnya apa yang bisa dilakukan gitu. Kita tahu sendiri Melez itu apa? Siapa? Ada yang tahu Melez? Melez. Siapa Melez? Belum tahu ya? Baru mendengar Melez? Namanya adalah Apap Ibrahim Melez. Dia orang Turki, lama tinggal di Amerika. Dia membuat teori terkait dengan transition theory, begitu. Jadi menurut teori Melez yang diangkat itu fokusnya terhadap apa? Terhadap bagaimana seseorang bisa hidup melewati fase transisi. Transisi itu bisa dua.
bisa transisi yang sehat, bisa transisi yang sakit, begitu. Nah, perawat berusaha untuk membuat transisi yang sehat. Contohnya begini, ada pasien asalnya normal kan, asalnya normal, kemudian mengidap satu penyakit tertentu. Penyakit tertentu itu akan merubah apa? Merubah seluruh aspek kehidupan. Jadi antara yang normal kemudian masuk ke kondisi yang sakit gitu ya. Itu ada transisi sebetulnya. Dari peran sehat menjadi peran sakit. Peran sakit ini perlu mendapatkan bantuan menurut Melis ini. Untuk apa? Supaya peran sakit ini tidak sampai dia menjadi transisi yang sakit ya, yang kurang baik begitu. Tapi transisinya sehat. Artinya apa? Setelah mendapatkan perawatan, diharapkan pasien tersebut mencapai katakanlah kualitas hidupnya meningkat, kesejahteraannya meningkat, perannya juga baik, begitu. Jadi itu ada transisi, asalnya dari sehat, nanti dari sakit ke sehat lagi. Itu butuh bantuan dari perawat, begitu. Jadi tidak bisa orang sakit biarin aja tanpa bantuan. Nah, itu tidak begitu, tapi kita membantu pasien untuk bisa sehat dalam arti transisinya sehat. Itu menurut konsep Melis sebetulnya. Dan ini sebetulnya bisa diterapkan untuk pasien apapun sebetulnya. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak memberikan bantuan secara baik, maka bisa jadi transisi tersebut menjadi transisi yang sakit ya, tidak baik gitu ya. Sehingga pasien bisa apakah bertambah lama dirawatnya atau bahkan sampai meninggal. Oke. Teori keperawatan dalam konteks pengetahuan keperawatan. Nah, di sini kita tahu bahwa ada paradigma ya keperawatan. Untuk apa sebetulnya? Jadi paradigma itu ada manfaatnya sebetulnya. Untuk apa? Untuk menjadi dasar pemahaman pengetahuan keperawatan. Jadi kalau ingin mengetahui tentang keperawatan atau pengetahuan keperawatan, maka kita harus tahu paradigmanya dulu, begitu. Jadi apapun itu sebetulnya harus ada paradigma. Kita harus memahami paradigma. Konsep apapun juga harus tahu paradigmanya. Begitupun perawat. Kalau ingin tahu perawatan, maka kita harus tahu paradigma keperawatan. Karena dari sana akan kita tahu bagaimana hubungannya, bagaimana kaitannya, apa itu dan sebagainya. Nah, apa itu paradigma? Tadi sebenarnya sudah tidak asing lagi yang buat kita. Paradigma itu adalah kerangka kerja umum global yang terdiri dari asumsi tentang aspek disiplin yang dipegang oleh anggota menjadi esensial dalam pengembangan disiplin. Jadi maksudnya adalah ada kerangka kerja secara umum ya yang terdiri dari asumsi tentang aspek disiplin. Nah, kemudian ini menjadi penting dalam pengembangan suatu disiplin. Disiplin siapa? Disiplin apapun terserah, apakah keperawatan, disiplin apa terserah. Konsep paradigma berasal dari karya Kuhn ya, yang mengenai istilah tersebut menggambarkan model yang memandu aktivitas ilmiah dan pengembangan pengetahuan dan disiplin ilmu. Jadi ada model-model, maksudnya ada beberapa aspek ya, dalam pengembangan suatu disiplin, katakanlah pengembangan ilmu keperawatan misalnya, maka ada beberapa paradigma yang memang harus dipelajari dan harus dipahami, begitu. Ada juga yang disebut dengan meta paradigma keperawatan. Jadi ada paradigma, ada meta paradigma. Meta paradigma keperawatan adalah kerangka kerja disiplin yang menetapkan fenomena, minat dan posisi, prinsip dan metode disiplin.
Meta paradigma untuk mencerminkan kesepakatan di antara anggota disiplin ilmu ya tentang bidang keperawatan. Jadi nanti di meta paradigma itu ada beberapa kesepakatan. Karena dari siapa? Dari perawat ya. Kesepakatan tentang sehat misalnya. Kesepakatan tentang sakit, kesepakatan tentang kesehatan, kesepakatan tentang keperawatan, itu harus disepakati, begitu. Kemudian meta paradigma itu sendiri adalah tingkat pengetahuan abstrak yang sangat mirip dengan keyakinan yang ada tentang keperawatan. Jadi mirip dengan keyakinan ya meta paradigma itu, karena itu meliputi pengetahuan yang abstrak. Meta paradigma untuk mengembangkan model dan teori konseptual. Ya, jadi meta paradigma ini mengapa ada? Karena ini akan digunakan untuk mengembangkan model dan teori konseptual tertentu, misalnya tentang perawatan misalnya. Contoh meta paradigma adalah seseorang atau manusia, lingkungan, kesehatan, keperawatan. Jadi tadi yang dikatakan oleh siapa tadi bahwa setiap model, setiap orang setiap teoris yang membuat teori itu memiliki pandangan tertentu terkait dengan meta paradigma ini. Misalnya menurut Orem, yang disebut manusia itu seperti apa, lingkungan itu seperti apa, kesehatan seperti apa, keperawatan seperti apa. Nah itu disesuaikan dengan model dia, dengan apa yang menjadi ide dia, begitulah. Tetapi tetap dalam kaidah atau dalam lingkup keperawatan. Nah, sehingga ini akan dilihat setiap teori pasti mengembangkan atau menjelaskan meta paradigma ini, begitu. Nah, ada konteks yang lain juga bahwa selain meta paradigma kita juga mempelajari filosofi keperawatan. Nah, filosofi ini atau dengan kalimat filsafat ya, dia akan menjelaskan makna fenomena keperawatan melalui analisis, penalaran dan presentasi logis. Artinya adalah bahwa dalam filsafat bagaimana seseorang berpikir menggunakan logika berpikir begitu ya, dan selalu mempertanyakan apa, bagaimana ya, untuk apa dan sebagainya. Itu selalu ditanyakan dalam filsafat karena itu proses berpikir manusia. Nah ini juga sama ada kaitannya dengan paradigma keperawatan juga sebetulnya. Di sana akan menjelaskan apa, bagaimana, sebagainya. Jadi filosofi keperawatan itu, nah ini juga sama untuk menjelaskan fenomena sebetulnya. Tapi dalam bentuk bagaimana proses berpikir begitu. Nah, kemudian karya awal yang mendahului era teori keperawatan seperti Nightingale itu berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan memberikan arahan atau dasar untuk perkembangan selanjutnya. Jadi Nightingale itu seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa dia berusaha untuk berpikir secara logis dan menggunakan akal pikiran dia untuk apa? Untuk menjelaskan seperti apa fenomena, kenapa kok banyak yang meninggal setelah dirawat begitu ya. Jadi tadi tentara itu berperang, luka, masuk di barak, ternyata infeksi, banyak luka dan sebagainya, meninggal. Nah, itu ada catatan-catatan dari Florence Nightingale. Nah, itu juga menjadi arahan dan tindakan selanjutnya. Kemudian karya-karya selanjutnya menceritakan sains kontemporer dan metodenya ya. Jadi mereka ini ya, katakanlah contohnya Nightingale, Watson, Ray, Benner, Martinson, Erikson itu sebagai filosofer juga ya, karena menggunakan filsafat atau menggunakan pemikiran secara logis untuk menjelaskan fenomena keperawatan. Dan ini seperti yang disampaikan tadi bahwa Florence Nightingale
itu nanti dibahas atau dilanjutkan atau dipertimbangkan untuk apa sains kontemporer dan metode selanjutnya begitu, karya selanjutnya. Jadi ini menjadi penting karena tadi bagaimana seorang perawat untuk mampu berpikir secara logis, dan tentunya juga teori keperawatan, bahwa teori keperawatan ini berdasarkan pemikiran logis juga sebetulnya. Nah, kemudian kita masuk ke model konseptual keperawatan. Nah, apa itu model konseptual keperawatan? Adalah sekumpulan konsep dan proposisi untuk memberikan perspektif tentang konsep utama metaparadigma, seperti orang, kesehatan, dan kesejahteraan dan lingkungan. Jadi, dalam metaparadigma ada konsep-konsep sebetulnya, model konseptual tertentu. Ya tadi seperti konsep orang itu apa sih, manusia itu apa? Nanti ada konsep di dalam metaparadigma. Kemudian kesehatan, apa itu konsep kesehatan, apa itu konsep kesejahteraan, dan konsep lingkungan. Model konseptual juga mencerminkan kumpulan nilai dan keyakinan. Nah, ya, jadi mencerminkan kumpulan nilai dan keyakinan seperti dalam pernyataan filosofis serta preferensi untuk pendekatan praktik dan penelitian. Jadi ini model konseptual ini dia akan menjadi panduan juga sebetulnya dalam melakukan pendekatan praktik dan penelitian. Modelnya apa begitu? Katakanlah keyakinan tentang orang itu seperti apa, maka tentunya ini baik praktik maupun penelitian itu tidak boleh sembarangan begitu, tapi mengarah atau mengacu pada konsep tertentu sesuai dengan teori yang disampaikan. Misalnya menurut teori konseptual Orem misalnya Florence Nightingale misalnya, bagaimana kita mempraktekkan atau memperlakukan lingkungan begitu ya, dan praktek. Tentunya itu tidak sembarangan, tidak asal melakukan, tapi betul-betul dalam lingkungan itu harus diperhatikan misalnya kebersihannya atau apa yang sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Florence Nightingale. Begitupun untuk Orem misalnya, bagaimana kita melakukan manusia sesuai dengan konseptual dari Orem. Misalnya begini, apakah semua orang diberitahu misalnya? Apakah semua orang dibantu? Atau bagaimana? Tentunya itu tergantung dari beberapa konsep yang disampaikan oleh Orem. Menurut Orem, manusia itu diberikan pengetahuan kalau bagaimana? Kira-kira ada yang tahu? Menurut Orem, manusia itu, seseorang itu diberikan pengetahuan kalau kalau mau kalau tidak tahu begitu ya. Jadi kalau tidak tahu baru beritahu. Tapi kalau orang tidak mampu, ya tergantung juga apakah dia tidak tahu karena apa. Kalau misalnya betul-betul dia tidak mampu melakukan, maka dia lakukan, berikan tindakan langsung. Tapi kalau ternyata dia tidak mau, nah berarti sebetulnya dia sudah tahu sebetulnya. Tapi mungkin diperlukan apa? Motivasi atau apa dan sebagainya. Sehingga ada beberapa learning intervention menurut Orem itu apa? Ada partly, ada juga ya, ada yang tahu? Partly compensatory, ada fully compensatory. Apa itu? Partly compensatory. Ada yang tahu? Partly, fully
compensatory. Lupa lagi? Kayak perawatan parsial ataupun total care gitu ya Pak ya? Ya, seperti itu. Jadi tergantung konsepnya nanti, tergantung kita lihat apakah memang ini pasien perlu sebagian saja kita bantu, atau semuanya dibantu. Walaupun sudah bisa gitu ya, dibantu aja semuanya. Artinya tidak bisa memandirikan pasien. Nah, jadi konsep-konsep ini, model konseptual ini diperlukan untuk apa? Tadi untuk pendekatan praktis dan kerja. Juga nanti untuk penelitian bisa, gitu ya, jelas ya. Kemudian juga Pauset 2005 menjelaskan bahwa model konseptual memberikan kerangka acuan yang berbeda bagi penganutnya, yang memberitahu mereka bagaimana mengamati dan menafsirkan fenomena yang menarik untuk disiplin tertentu. Jadi, nah ini yang jelas memberikan acuan apa untuk mengamati, menafsirkan, nah begitulah kira-kira. Karena ini masih dalam model-model konseptual ya, jadi kadang-kadang membingungkan juga. Kemudian model konseptual keperawatan memiliki teori eksplisit yang diturunkan oleh ahli teori atau sarjana perawat lainnya, dan teori implisit di dalamnya belum dikembangkan. Jadi ada yang memang secara eksplisit ya diturunkan, kemudian di dalamnya ada yang juga belum dikembangkan. Jadi ada beberapa, kalau kita melihat suatu teori, dia fokus terhadap satu aspek sebetulnya, nanti dikembangkan oleh orang lain. Misalnya gini, teori Levin, teori Roger ya, Rem, King, Newman, Roy, Johnson dan sebagainya. Mereka memiliki apa? Memiliki spesifikasi masing-masing. Tidak semua diambil, enggak, karena memang ada keterbatasan. Misalnya orang terkait dengan siap kerja saja, kemudian yang lain terkait dengan teori kesehatan manusia, misalnya teori adaptasi dan sebagainya. Jadi tidak semua, dan nanti akan dikembangkan oleh yang lain. Memang ada memiliki teori eksplisit begitu dari orang, misalnya secara eksplisit jelas itu ada teorinya begitu. Kemudian kita masuk ke teori keperawatan. Secara umum, teori keperawatan mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena minat terhadap keperawatan secara sistematis untuk memberikan pemahaman untuk digunakan dalam praktik dan pengerjaan. Nah, jadi secara umum seperti itu ya. Teori keperawatan itu mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena apa? Ya, fenomena keperawatan secara apa? Secara sistematis. Untuk apa? Untuk memahami ya, untuk pemahaman dan digunakan dalam praktik dan penelitian. Jadi antara praktik dan penelitian itu tidak lepas gitu ya. Mengapa? Karena coba kita lihat, kalau praktek tanpa penelitian itu akan ketinggalan terus. Tapi kalau praktik dan diikuti dengan penelitian, maka tentunya kualitasnya akan lebih baik lagi dan itu akan leading di depan. Orang akan mengikuti. Tapi kalau hanya praktek aja, kita hanya menggunakan saja. Nah, jadi ini penting ya buat kita bahwa praktek itu dan harus diikuti dengan penelitian. Tentunya tergantung penelitiannya ya, apakah penelitian yang langsung aplikatif dan sebagainya. Sebuah karya yang diklasifikasikan sebagai teori keperawatan dikembangkan oleh beberapa kerangka konseptual yang umumnya tidak spesifik ya. Jadi kadang-kadang ada juga beberapa kerangka konseptual yang tidak spesifik. Jadi teori keperawatan berasal dari beberapa kerangka konsep. Kadang-kadang juga dari yang lain, dan saling mendukung gitu. Itu nanti membuat suatu arah yang lebih spesifik ke arahnya. Tapi asalnya mah tidak. Kadang-kadang ada beberapa yang tidak umum ya. Contohnya teori yang ditentukan oleh model keperawatan dalam karya Roy misalnya, di mana dia memperoleh teori dari sistem adaptif dari model adaptasinya. Jadi
dia memperoleh dari teori orang, dari yang lain, dia belajar dari yang orang lain, dari profesi lain, diambil sebagai sistem adaptif misalnya. Jadi bisa saja kita menggunakan teori pinjaman dari yang lain, ya, dari profesi lain, tetapi nanti akan lebih harus dijelaskan ini untuk apa. Kalau untuk keperawatan silahkan saja, artinya dan nanti di keperawatan difokuskan kemana. Jadi itu yang membedakan, misalnya asalnya teorinya secara umum, kemudian diambil spesifik untuk tindakan keperawatan saja. Contoh yang lain adalah teori transisi Meles, khusus membahas perubahan proses hidup seorang menjadi dalam kesehatan dan penyakit. Jadi teori yang lain adalah teori transition, juga ini juga beberapa dari teori yang lain, ya, tapi digabungkan khusus untuk membahas proses hidup seseorang gitu dalam keperawatan. Contoh yang lain ada Boykin and Schoenhofer, Pender, Leininger, Newman, Parse, Erikson, Tomlin, Swine, Hausted, dan banyak sekali, ya. Jadi teori keperawatan yang menjelaskan atau teoris ya yang membuat teori keperawatan. Sebentar. Baterainya habis. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, di dalam keperawatan, dalam teori keperawatan, tentunya kita harus tahu bagaimana stage of theory development in nursing. Jadi, bagaimana sih sebetulnya tahapan atau stage perkembangan teori dalam keperawatan? Ternyata ada beberapa tahapan, ya. Pertama adalah ini yang dikembangkan atau dijelaskan oleh Kidd and Morrison tahun 88, menggambarkan 5 tahap pengembangan teori dan filsafat keperawatan. Yang pertama adalah silent knowledge. Silent knowledge adalah bagaimana nanti kita lihat, ya, yang di fase awal, ya. Kemudian received knowledge, subjective knowledge, procedural knowledge, dan terakhir adalah constructed knowledge. Jadi ini prosesnya terakhir adalah construct, jadi terbentuknya pengetahuan, ya, yang memang yang paling akhir itu, ya. Nah, apa itu silent knowledge? Ini diambil atau berasal atau dimulai tahun 1872-an, ya. Jadi silent knowledge ini kenapa disebutkan silent knowledge? Karena memang ketaatan buta terhadap otoritas medis, begitu. Jadi kalau ada sekarang yang ketaatan buta terhadap medis, hanya yang penting apa yang dikatakan medis, ya itu yang benar. Itu adalah berarti balik lagi ke zaman tahun 1872-an, gitu. Zaman dulu, ya, itu namanya silent knowledge. Jadi kita tidak memiliki kesempatan untuk berargumentasi, memiliki kesempatan untuk menjelaskan atau memberikan rasional terhadap sesuatu. Jadi betul-betul buta. Yang penting apa perintahnya dikerjakan, begitu. Bukan berarti kita menentang, bukan, tapi memang tentunya kalau memang itu sesuai dengan rasional, misalnya, ya kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya kurang pas, maka kita juga berhak untuk melihat atau mengevaluasi apa yang memang kurang tepat, misalnya. Nah, di silent knowledge ini sedikit usaha untuk mengembangkan teori. Jadi ada cuma sedikit, itu artinya tidak banyak. Misalnya penelitian terbatas untuk apa? Pengumpulan data epidemiologi. Jadi hanya sebagai pengumpul data, ya, enumerator misalnya. Ya, memang itu
kondisinya seperti itu. Jadi zaman silent knowledge, pengetahuannya masih silent, masih belum berbicara gitu ya, masih diam gitu ya. Karena sana jadi lebih banyak profesi lain mendikte atau bagaimana mendominasi gitu pengetahuan keperawatan atau teori keperawatan atau perawatan sendiri. Yang kedua adalah receive knowledge. Nih, receive knowledge itu sekitar tahun 1940-an. Di sini mulai ada belajar melalui mendengarkan orang lain. Nah, mulai ada teori pinjaman atau teori dipinjam dari disiplin lain. Seperti tadi yang sampaikan, misalnya hampir semua ya teori-teori keperawatan juga berasal dari teori. Karena apa? Karena yang namanya pengetahuan itu tidak bisa ujuk-ujuk begitu ya. Tidak bisa ujuk-ujuk, tapi mau berdasarkan apa? Berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Oleh karena itu, wajar kalau misalnya pada tahun ini disebut dengan receive knowledge, kita baru bisa meminjam dulu begitu. Kenapa? Karena memang teori-teori yang kita buat belum ada misalnya begitu ya. Nah, oleh karena itu tahun 40-an ini disebut dengan receive knowledge. Kita yang mendengarkan, menerima begitu. Ya. Dari disiplin ilmu lain atau dari ilmu lain. Nah, sebagai perawat ini memperoleh gelar doktor non keperawatan. Jadi banyak dokter dari medis misalnya, atau dokter dari psikologi misalnya, atau dokter dari kesehatan lingkungan atau lain sebagainya, dan dokter dari statistik misalnya. Nah, mereka menggunakan otoritas pendidik, sosiolog, psikolog, fisiologi, dan antropolog untuk memberikan jawaban atas masalah keperawatan. Jadi masih bersifat terkotak-kotak ke dalam ilmu yang mereka dapatkan, karena ilmunya berasal dari ilmu yang lain, bukan dari ilmu perawatan sendiri. Jadi lebih banyak sebagai pendidik, sebagai sosiolog, psikolog, fisiologi, antropolog, itu lebih kental di sana gitu ya. Ada receive knowledge ini. Nah, kemudian penelitian, terutama penelitian pendidikan atau penelitian sosiologis. Jadi pada saat ini lebih banyak penelitian terkait dengan penelitian sosiolog. Kemudian masuk ke stage yang selanjutnya. Stage yang ketiga adalah subjective knowledge. Ini sejak tahun 1960-an. Nah, ini tahun 60-an ini otoritas diinternalisasikan untuk menemukan rasa diri yang baru. Jadi percaya dirinya mulai muncul ya. Ya, artinya sudah mulai kita berusaha untuk mandiri lah begitu. Dan di sini sikap negatif terhadap teori dan sains pinjaman. Jadi kita tidak terlalu dominan terhadap teori-teori sains pinjaman. Misalnya teori-teori yang lain boleh itu, tapi sebagai masukan, sebagai tambahan saja. Tapi kita mengembangkan sendiri teori yang baru, begitulah. Jadi teori-teori para teoris tadi sudah mulai muncul dan sudah mulai mempengaruhi teori dan perawatan. Gitu. Seharusnya perawat berfokus pada mendefinisikan perawatan dan mengembangkan teori tentang dan untuk keperawatan. Nah, ini sudah mulai ya, subjektif knowledge ini sudah mulai lebih mandiri, betul-betul mengembangkan bagaimana untuk keperawatan. Kemudian penelitian keperawatan berfokus pada perawat, bukan pada klien dan situasi klinis ya. Jadi di sini karena kita mulai percaya diri, dan ini dampaknya fokusnya kemana? Ke perawat dulu, gitu. Belum ke klien dan situasi klinis. Jadi ini lebih egosentris ya, untuk perawat dulu lah. Gitu. Nah, ini memang terjadi pada kondisi atau stage subjektif. Di sini banyak
fokus pada perawat, bukan pada klien dan situasi klinis. Nah, kemudian masuk ke procedural knowledge. Ini tahun 1970-an, termasuk pengetahuan yang terpisah dan terhubung. Jadi bagaimana link and match-nya antara teori dan prakteknya. Kemudian proliferasi pendekatan dan pengembangan teori. Nah, ini lebih banyak ke pengembangan teori. Penerapan teori dan praktek sering kurang ditekankan. Jadi lebih gimana ya? Bagaimana antara penerapan teori itu kurang begitu ditekankan, artinya kurang begitu bisa dilaksanakan begitu ya. Penekanan ditempatkan pada prosedur yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Dengan memperhatikan berfokus pada kecepatan metodologi, kriteria untuk evolusi dan prosedur statistik untuk analisis data. Jadi ini lebih ke arah prosedural ya. Untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan dalam perawatan. Jadi prosedural knowledge. Jadi lebih banyak prosedur-prosedur yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Itu terjadi tahun 1970-an. Nah, tahun 80-an itu masuk ke constructed knowledge. Jadi kombinasi berbagai jenis pengetahuan, intuisi, akal, dan pengembangan pengetahuan diri itu dikombinasikan untuk apa? Membentuk ilmu baru. Pengakuan bahwa teori keperawatan harus didasarkan pada studi empiris sebelumnya, literatur teoritis, laporan klien tentang pengalaman dan persiapan perasaan klinis, dan intuisi sarjana keperawatan atau pengetahuan terkait tentang fenomena dan diri perhatian. Jadi di sini pengakuan bahwa teori keperawatan didasarkan pada apa? Studi empiris sebelumnya, literatur, teori dan sebagainya. Jadi lebih komprehensif di constructed knowledge ini. Karena apa? Karena menggabungkan intuisi, akal, pengetahuan diri dan sebagainya, dan berdasarkan apa? Berdasarkan pada beberapa studi empiris. Jadi evidence based ya. Jadi makanya yang terbaik adalah berdasarkan evidence based, EBP ya. Karena itu akan menjadi dasar tindakan, katakan tindakan perawatan dan sebagainya. Kemudian integrated knowledge. Ini tahun 2005-an. Asimilasi dan penerapan bukti dari keperawatan dan disiplin ilmu kesehatan lainnya. Jadi bagaimana penerapan bukti evidence ya dari keperawatan dan disiplin ilmu kesehatan lainnya. Teori keperawatan akan semakin menggabungkan informasi dan literatur yang diterbitkan dengan penekanan yang ditingkatkan pada aplikasi klinis sebagai teori khusus situasi atau praktik dan teori tentang penanganan. Jadi di sini bagaimana teori keperawatan diterapkan sebetulnya, diaplikasikan pada aplikasi klinis di lapangan pada situasi khusus, teori khusus atau empirical teori ya, atau middle rank teori ya. Jadi bukan grand teori tapi middle rank teori atau empirical teori. Jadi kenapa? Karena yang empirical dan middle rank itu lebih mudah untuk diaplikasikan di dalam tindakan keperawatan. Jadi bagaimana mengintegrasikan, bagaimana mengintegrasikan konsep-konsep keperawatan dengan praktik begitu. Dan menggunakan apa teorinya? Teori middle rank teori tentang menengah. Bukan yang bukan teori yang besar ya, tapi middle rank teori. Nah, kalau kita lihat skop dari teori ini, ada beberapa teori, ada meta teori, ada grand teori, ada middle rank teori, ada practice, ada empirical teori. Di sini kalau kita lihat level of abstraction, jadi dari segi pemikiran, semakin tinggi abstraction semakin mengawang-awang gitu ya. Jadi kadang-kadang butuh apa? Butuh interpretasi yang lebih ringkas, lebih spesifik begitu untuk menjelaskan suatu fenomena. Karena semakin tinggi
teori dan semakin mengawal itu rada susah untuk diaplikasikan biasanya. Oleh karena itu, dari sekian teori yang paling mudah atau yang paling bisa diaplikasikan adalah yang middle range teori dan praktis teori sebetulnya. Nah, jadi meta teori, grand teori itu rada susah untuk memahami karena dia bersifat luas ya, bersifat luas dan menyeluruh. Kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa yang level abstraksinya sangat tinggi. Jadi semakin tinggi, semakin ke atas semakin abstrak begitu ya. Tapi semakin bawah semakin nyata. Nah, apa itu meta teori? Meta teori berfokus pada isu-isu luas seperti proses menghasilkan pengetahuan. Ya. Jadi bagaimana proses memperoleh atau mengembangkan teori, yang menghasilkan teori dan pengetahuan, dan melakukan perdebatan dalam disiplin. Jadi ini digunakan untuk memperkuat konsep sebetulnya, untuk memperkuat pemahaman pada metode teori. Tapi metode teori tadi sudah disebutkan bahwa tidak susah untuk diaplikasikan secara real langsung. Tapi sifatnya meluas dan ini menjadi dasar dalam kadang-kadang menjadi perdebatan dalam disiplin ya, baik dalam disiplin keperawatan maupun luar. Kadang-kadang saling bersinggungan juga. Isu filosofis dan metodologis pada tingkat meta teori atau pemandangan dunia dan masuk mengidentifikasi tujuan dan jenis teori yang diperlukan untuk keperawatan, mengembangkan dan menganalisis metode yang membuat teori keperawatan dan menghasilkan dan mengusulkan kriteria untuk evaluasi teori. Jadi di sini, meta teori ini dia akan mengidentifikasi tujuan dan jenis teori yang diperlukan untuk perawatan. Ya, jadi kira-kira apa sih yang diperlukan untuk perawatan secara konsep? Kemudian menganalisis metode untuk membuat teori keperawatan dan sebagainya. Karena ini tadi lebih abstrak untuk metode teori ini, sehingga ini mainnya di mana di masalah di teori ya, maksudnya di tingkat membuat konsep, membuat teori, sehingga bisa jadi dalam ini menimbulkan banyak perdebatan dalam disiplin ilmu ya. Dan itu memungkinkan karena ini masih abstrak atau lebih banyak abstraknya. Isu-isu metateoris terbaru berkaitan dengan filosofis keperawatan dan membahas tingkat pengembangan teori apa yang diperlukan untuk praktik penelitian dan pendidikan keperawatan. Itu teori besar versus teori rentang menengah dan teori praktik. Jadi grand teori dengan middle range teori dan praktik teori, dan meningkatkannya pada fokus perspektif filosofis teori klinis, postmodern dan feminisme. Itu adalah salah satu contoh yang memang dibahas di dalam atau termasuk dalam meta teori. Ya, jadi memang di dalam meta teori berkaitan dengan filosofi keperawatan yang membahas tingkat pengembangan teori. Jadi bagaimana untuk mengembangkan teori, menutup program untuk praktik, penelitian dan pendidikan keperawatan itu penting sekali dibahas bagaimana pelaksanaan atau evaluasi dalam meta teori ini. Nah, kalau tadi adalah meta teori, kita turun sedikit ke bawah yaitu grand teori atau teori besar. Nah, untuk teori besar ini adalah yang paling kompleks dan cakupannya paling luas. Jadi karena sangat luasnya itu, kadang-kadang ada beberapa pemikir baru yang memang dia akan menjelaskan nanti, membuat teori-teori yang lebih ringan lagi ya, dari yang kompleks kemudian nanti dipecah menjadi yang spesifik, yang namanya
middle range teori, begitulah ya. Jadi beberapa teori yang besar ini yang kadang-kadang kompleks, luas begitu. Kemudian mencoba untuk menjelaskan area yang luas dalam satu disiplin yang mungkin menghubungkan banyak teori. Jadi karena luasnya itu bisa masuk ke teori yang lain juga. Tapi tadi karena terlalu luas itu jadi bingung untuk dibahas. Ini dilakukan. Untuk teori itu kalau sudah dibuat middle range teori, gitu. Dan juga istilah makro teori digunakan untuk beberapa penulis. Jadi teori besar atau makro teori. Teori besar ini tidak spesifik dan terdiri dari materi konsep yang relatif abstrak dan tidak memiliki definisi operasional. Nah ini karena kesulitan itu, maka para teori itu atau yang peneliti muda membuat teori-teori yang baru memang yang lebih operasional. Karena itu memungkinkan untuk dilakukan gitu ya. Tapi kalau grand teori atau teori besar itu sudah susah karena kompleks dan cepat sangat luas. Itu yang bikin, dan nanti konseptual yang aplikatifnya juga biasanya tidak ada. Proposisi juga abstrak, pada umumnya tidak dapat diuji. Ya, teori-teori besar dikembangkan oleh penelitian dan bijaksana dalam mendalam dari ide-ide yang ada sebagai lawan dari konsep empiris. Mayoritas konseptual peralatan misalnya Orem, Roy, Roger dianggap teori besar. Jadi Orem, Roy, dan Roger itu dianggap sebagai teori besar karena dia lebih general dan memang lebih luas gitu ya untuk grand teori. Grand teori pun memiliki ruang lingkup terluas dalam menjadikan konsep dan profesi umum. Ya. Kemudian mencerminkan memberikan wawasan yang berguna untuk praktik, tapi tidak dirancang untuk pengujian empiris. Kemudian hanya membatasi penggunaan teori besar untuk mengarahkan, menjelaskan, dan memprediksi keperluan dalam situasi tertentu. Ya, jadi wawasannya bagus ya, wawasannya bagus berguna untuk praktik, tapi tidak ada untuk pengujian empiris. Jadi tidak bisa diuji di empiris, tapi secara secara konsep ini bisa memberikan wawasan untuk prakteknya, tapi tidak untuk pengujian empiris. Contohnya Leininger, kesehatan, Roger, perawatan defisit, ya itu contoh-contoh dari grand teori. Misalnya Leininger terkait dengan keragaman dan diversitas penduduk bangsa, kemudian Newman sebagai memperluas kesadaran, kemudian Roger terkait dengan manusia kesatuan, kemudian Orem terkait dengan perawatan diri, Orem ya. Jadi teori keperawatan defisit keperawatan diri Orem. Kemudian teori Parsi terkait menjadi manusia ya, become to human ya. Jadi Parsi itu terkait dengan bagaimana menjadi manusia. Kemudian turun ke bawah sedikit, kalau tadi meta teori, grand teori, sekarang middle range teori atau teori tentang menengah. Nah, teori tentang menengah ini secara subjektif, substantif, spesifik dan mencakup sejumlah aspek atau konsep dan terbatas pada aspek terbatas dari dunia nyata. Dan ini juga tidak general ya, karena ini terbatas karena ini sudah middle range. Ada rentang mana yang mau diambil, ternyata ini saja, bukan secara umum. Kalau secara umum masih makro teori atau grand teori. Kalau ini sudah substantif spesifik, terdiri dari konsep yang relatif konkret yang dapat didefinisikan secara operasional dan proposisi yang relatif konkret yang dapat diuji secara empiris. Kemudian satu, mendefinisikan fenomena tertentu ya. Jadi tujuannya adalah mendeskripsikan fenomena tertentu, kemudian menjelaskan tentang hubungan antara fenomena. Nah, fenomena yang terjadi dihubungkan itu menggunakan teori tentang fenomena. Prediksi efek dari satu fenomena atau yang lainnya.
Kemudian proporsi dan teori memberikan dasar untuk menghasilkan hipotesis yang dapat diuji terkait dengan fenomena keperawatan tertentu dan populasi liar tertentu. Jadi di sini proposisi dan teori memberikan dasar untuk menghasilkan hipotesis yang dapat diuji terkait dengan fenomena keperawatan populasi dan liar tertentu. Nah ini nanti adanya hipotesis begitu ya. Dan hipotesis biasanya itu lebih spesifik di katakanlah kalau kita melakukan penelitian itu hipotesis kan berasal dari beberapa teori juga. Cuma ini lebih konkret kalau hipotesis itu. Dimana kita menduga bahwa akan ada hubungan, ada pengaruh dan sebagainya. Jumlah teori rentang menengah telah berkembang secara signifikan selama 2 dekade terakhir, banyak sekali ya. Terkait dengan lingkungan sosial, kualitas hidup, kemudian promosi kesehatan, itu banyak sekali. Nah, menggunakan teori tingkat ini akan kesulitan menggunakan teori tingkat ini karena kesulitan menguji teori besar. Mengapa muncul middle range teori? Karena grand teori susah untuk diaplikasikan. Teori jarak menengah lebih sempit rupanya daripada teori besar dan merupakan jembatan untuk yang besar dan praktik. Jadi akhirnya ada apa namanya ada solusinya, yaitu untuk bisa diaplikasikan harus muncul teori rentang menengah yang lebih operasional. Di sini menyajikan konsep dan proposisi yang lebih rendah dan sangat menyajikan untuk meningkatkan penelitian berbasis teori dan strategi praktik perawatan. Nah, ini ada konsep, ada proposisi, gitu. Dan ini harus dipahami betul. Ya, ada konsep proposisi yang tingkat operasi yang lebih rendah dan menjadikan untuk meningkatkan penelitian berbasis teori dan praktik perawatan. Contohnya Mercer, Michel, Reed, Weiner and Dodd, Hicks, Burke, dan Ainsworth, Barker, Kolkaba, Beck, Swanson, Ruland, dan more ya. Jadi teori-teori Mindara ini sebagai jembatan terbesar dan praktik perawatan, kemudian menyajikan konsep-konsep yang lebih ringan gitu ininya, konsep yang digunakan untuk melakukan apa namanya di dalam teori rentang menengah atau middle range teori ini. Kemudian teori praktik, nah yang paling ini ya, praktis teori yang paling kecil, yang paling operasional ya. Jadi tingkat abstraksinya lebih rendah, itu biasanya untuk praktik teori. Karena teori praktik disebut juga spesifik, teori deskriptif, kemudian atau teori mikro dan paling tidak kompleks. Nah ini di praktis teori ini menggunakan konsep paling sedikit dan merujuk pada fenomena spesifik yang mudah didefinisikan. Jadi ada beberapa definisi yang mudah didefinisikan karena itu adalah definisi operasi. Begitu. Mereka sempit dan dalam ruang lingkup ya, jadi ruang lingkupnya tidak besar, tapi spesifik terhadap satu objek tertentu. Menjelaskan aspek kecil dari realitas dan dimaksudkan untuk menjadi perspektif. Jadi maksudnya nanti digabung-gabungkan menjadi satu hasil penelitian yang memang lebih komprehensif gitu ya. Kemudian mereka biasanya atau teori praktik ini atau praktis teori ini biasanya terbatas pada populasi tertentu atau mereka atau bidang praktik dan sering menggunakan pengetahuan dari disiplin. Jadi bisa juga sih sebetulnya menggunakan yang lain kalau memang itu tidak bisa dan spesifik sekali untuk penggunaannya. Contohnya teori praktik yang dikembangkan dan digunakan oleh perawat adalah definisi postpartum, kemudian ikatan bonding attachment ya, dan nyeri. Ini beberapa teori praktis yang dikembangkan untuk mencapai apa yang diinginkan ya. Seperti tadi contohnya adalah depresi postpartum, ada ini yang dijelaskan. Kemudian ikatan bonding ya,
ontologi dan lain sebagainya itu ada, dan itu bisa masuk dalam teori praktik atau theoretical practice. Teori praktis keperawatan memiliki ruang lingkup yang paling terbatas. Artinya tadi sudah disebutkan paling tinggi adalah paling abstrak, paling kadang-kadang ya awal-awal lah. Teori praktik memiliki ruang yang terbatas dan dikembangkan untuk digunakan dalam berbagai situasi keperawatan tertentu. Nah ini memungkinkan nanti mungkin saudara-saudara di sini, bapak-bapak sekalian, ada yang berminat untuk menggunakan teori mangkat karena masih memungkinkan sebetulnya. Yang memungkinkan untuk dikembangkan pada situasi keperawatan tertentu, yang susah juga. Nah, tapi minimal dengan teori praktis ini akan lebih jelas ya maksudnya apa. Memiliki dampak lebih langsung daripada pada praktek keperawatan. Jadi ini sudah bisa langsung diaplikasikan maksud saya. Jadi ini bisa digunakan. Kemudian teori praktik perawatan memberikan transisi acuan untuk intervensi perawatan dan memprediksi hasil dan dampak praktik perawatan. Ya, karena tadi sudah spesifik dan operasional, maka sudah jelas di sini. Dia bisa melakukan intervensi, prediksi, dan dampak. Nah, saat ini pada saat yang sama pertanyaan tindakan perawatan akan diberikan menggunakan sebagai teori praktik. Kemudian contohnya ada Weidenbach, prescriptive theory, Josephine Peterson, Laurent humanistic nursing theory. Jadi ini ada nama teorinya. Dan ini bisa artinya teori praktik middle range teori ini menjadi jawaban kalau ingin mengaplikasikan teori dan konsep ke praktik. Nah ini selanjutnya dalam model keperawatan tadi sudah disinggung di awal sebetulnya, karena kita juga semua memiliki beberapa banyak model ya, banyak sekali teoris atau ahli-ahli dalam perawatan ini ya, banyak sekali sebetulnya, cuma memang tidak semua akan dibahas di sini, tapi beberapa aspek saja yang cukup penting. Nah, kalau kita lihat di daftar ini, tabel ini ya, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi di sini sebetulnya area praktek dengan beberapa teori ya, misalnya teori Johnson, King, Levin, Newman, Oren, Roger, Roy. Di sini ada apanya? Ada praktis area. Area praktis yang bisa digunakan untuk model keperawatan apa saja. Misalnya acute care, ternyata ini lebih cocok untuk Roger. Menggunakan teori Roger itu ya maksud saya. Kemudian ada diabetes misalnya. Siapa yang masih cocok? Boleh menggunakan King atau Newman. Oren ya. Itu bisa digunakan teori tersebut untuk membuat atau mengaplikasikan pada praktek area tertentu. Ini banyak sekali. Saya tidak akan baca satu-satu ya. Ada critical care, ada diabetes, ada macam-macam, banyak sekali. Kemudian sih juga area sama yang juga bertanya tadi ini. Ya, kemudian juga ada di bawahnya sama juga ya. Dan di samping ini juga sama.
Nah, nanti dilihat mana yang paling tepat untuk kondisi area praktek tertentu, mana yang bisa diangkat atau diambil sebagai teori ini. Ini sebagai panduan saja. Juga sama, ya ada breastfeeding, community practice, penelitian yang sudah ada itu mengarah kemana sebetulnya. Nanti tinggal dicek di sini ada masuk gitu ya. Misalnya apa? Konseling di mana nih kira-kira? Oh ternyata Newman yang paling cocok dan sebagainya. Ini adalah area praktis dan teoris. Di sini sudah disebutkan ada beberapa ya, ada Johnson, ada King, Levin, Newman, Orem, Roger, dan Roy, Roger, Orem, Newman, Levin, King, Johnson. Mereka itu adalah nursing philosopher atau nursing teoris ya. Dia membuat teori. Misalnya dari Johnson, ya. Johnson berfokus terhadap apa? Kebutuhan manusia umum, kebutuhan umum manusia. Nah, ini kemana arahnya? Jadi perawatan dan kenyamanan Johnson ini ya, serta pengurangan stres pada ketegangan. Jadi ini lebih ke arah mirip-mirip dengan teori Roy gitu ya. Jadi di sini lebih ke fokusnya adalah kebutuhan umum manusia saja. Nah di sini ada juga fokusnya terhadap pelayanan, kenyamanan, serta pengurangan stres dan ketegangan. Ya, jadi kadang-kadang kalau sedang bencana ketegangan itu muncul. Kemudian model pertanyaan kedua adalah King ya. Nah kalau di King fokusnya apa? Fokus terhadap pribadi, personal system, interpersonal, dan social system. Ada 3 sistem ya yang diangkat ya, personal system, interpersonal, dan social system. Kerangka kerja masing-masing disebut juga teori pencapaian tujuan atau goal attainment ya. Jadi inilah teori dari King. Penekanan King pada peran klien serta perawat dalam pelaksanaan perawatan kesehatan. Jadi apa yang ditekankan oleh King adalah ke peran klien. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh klien sendiri begitu ya. Ini bukan berarti kalau pasien sakit itu betul-betul kayak robot gitu ya. Artinya tanpa digali kebutuhan atau potensi yang ada di mana di pasien sendiri, sehingga ini muncul di King menekankan bagaimana peran siapa, peran klien ya. Kemudian model yang selanjutnya adalah Levin ya. Di sini memperkenalkan paradigma baru untuk mengarahkan keperawatan menjauh dari keterbatasan pandangan medis dan memberikan perawatan cara untuk menggambarkan asuhan perawatan yang menggunakan pandangan ilmiah yang lebih luas. Jadi Levin memperkenalkan paradigma baru. Untuk apa? Jadi jangan sampai dianggap keterbatasan dari pandangan medis ya. Jadi kalau menurut medis itu kan katakanlah yang baik itu yang menurut begitu ya. Itu belum tentu baik buat pasien. Nah kemudian memberikan perawat cara untuk mengembangkan asuhan keperawatan menggunakan pandangan ya, memberikan perawat cara mengembangkan asuhan keperawatan menggunakan pandangan ilmiah yang lebih luas. Jadi di sini Levin memberikan pandangan baru ya dan memberikan pandangan ilmiah yang lebih luas. Disebut dengan model konservasi.
Dan karya Levin menyediakan kerangka kerja organisasi yang dapat digunakan dalam berbagai pengaturan perawatan untuk memfasilitasi pendidikan, penelitian, dan praktik keperawatan. Ini sudah lengkap sekali ya. Dan berfokus pada adaptasi sebagai cara untuk menjaga integritas dan kebutuhan seseorang. Karya Levin telah menarik lebih banyak penonton dari peneliti, perawat, pendidik, administrator, dan praktisi. Jadi ini cukup menarik buat mereka ya, buat para peneliti yang mengikuti karya Levin. Dan ini untuk berfokus pada adaptasi sebagai cara untuk mengintegrasikan dan kebutuhan seseorang. Karena kebutuhan itu harus dikendalikan juga. Begitu. Dan untuk menjaga integritas dan kebutuhan seseorang. Kemudian model perawatan selanjutnya adalah Newman. Pertama kali menerima dari sini modelnya tahun 1972. Dia dipengaruhi oleh siapa? Berbagai sarjana perawat serta pengetahuan dari disiplin lain. Model Newman menghubungkan antara konsep adaptasi dan keseluruhan klien dengan menekankan pada stres dan lingkungan klien. Jadi fokus Newman itu ke stres di lingkungan klien, ya. Jadi ini fokus dia dan ini spesifik untuk stres aja dan lingkungan. Kemudian model selanjutnya adalah OREM. Untuk OREM, latar belakang keperawatan klinis dan keperawatan medis dan pendidikan bedah ya, orang dewasa dan anak-anak. Jadi latar belakangnya bisa medis, bedah orang dewasa, anak-anak. Dikombinasikan dengan apa? Studi dalam berbagai disiplin ilmu dan merefleksikan pribadinya. Ya. Kemudian berkontribusi pada pengembangan teori 3 bagian. Jadi OREM seperti yang tadi disampaikan mengembangkan 3 bagian teori. Ya. Jadi nesting self, nesting deficit, ya, self care deficit, kemudian apalagi ada 2 lagi ya. Itu dikembangkan oleh OREM. Nah ini sebetulnya sudah lama ya model konvensional keperawatan OREM ini sudah berkembang pada awal 70-an. Gitu. Model perawatan diri OREM terus meningkatkan kerja pengorganisasian banyak peneliti ya, perawat, pendidikan, sarjana administrasi dan perawatan kesehatan. Ini cukup menarik. Perawatan diri, konsep perawatan diri cukup menarik dan itu tidak lapuk gitu ya, terus saja. Artinya banyak peneliti yang tertarik untuk apa? Untuk meneliti, mendidik dan sebagainya terkait dengan konsep OREM. Kemudian Roger fokus pada kesatuan manusia sebagai penemuan sentral keperawatan atau the sign of unitary human being. Jadi bagaimana unitarinya itu, ya, sebagai satu kesatuan. Jadi the sign of unitary human being. Nah, Raja memperkenalkan seperangkat konsep untuk pengembangan yang ketat dan disarankan oleh model keperawatan lainnya. Kemudian Roy. Nah, tadi juga sudah disinggung ya, Roy itu mulai mengerjakan modelnya pada saat menjadi mahasiswa pasca sarjana. Nama lengkapnya adalah Sister Calista Roy. Ya. Menarik dasar ilmiah untuk model adaptasi dari teori dan sistem dan teori tingkat adaptasi. Jadi memang teori ini juga banyak sekali ya yang sudah diangkat gitu ya, karena memang ini sudah lebih spesifik ya. Jadi adaptasinya dari dia bisa mengembangkan model adaptasi gitu ya, kayak ini.
Makanya sebetulnya ini adalah Roy Adaptation Model. Baik, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa menit lagi. Mangga, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait dengan diagram model keperawatan, walaupun ini cukup abstrak ya, tapi kita harus yakin bahwa model keperawatan ini menjadi dasar. Ya, ingat, menjadi dasar apa? Praktik dan penelitian seperti itu. Karena tadi, mengapa praktik diikuti dengan penelitian? Karena itu core-nya itu di sana atau intinya di sana. Karena kalau hanya praktik saja tanpa meneliti, kita akan selalu ketinggalan. Oleh karena itu, kita selalu di-push ya, selalu didorong untuk meneliti, begitu. Baik pada saat kebutuhan sekolah itu kan kebutuhan ya, saat sekolah diharapkan untuk meneliti. Boleh, nggak apa-apa. Tapi sebetulnya penelitian itu, kalau saya lihat ya, misalnya di ruangan ya, sebetulnya itu memungkinkan sekali untuk melakukan penelitian. Cuma memang belum apakah memang tidak ada waktu atau apa, sehingga atau metodenya atau apa ya, memang ada kesulitan untuk melakukan penelitian secara katakanlah case report dan sebagainya. Itu yang jadi penting karena itu betul-betul dialami oleh pasien. Apakah obat ini efektif, apakah tindakan ini efektif atau bagaimana, sehingga apa? Sehingga kita akan tahu kalau misalnya ternyata di praktek yang kita hadapi selama ini dilakukan seperti ini, ternyata bagaimana reaksinya, apakah masih bagus misalnya. Nah, tentunya juga harus banyak evaluasi ya, karena mungkin saja apa yang kita lakukan ya dianggap benar saja begitu. Padahal mungkin diperlukan tindakan-tindakan yang lain terkait dengan bagaimana untuk memperbaiki tatanan pelayanan yang di rumah sakit. Dan saya yakin juga kesadaran untuk meneliti bagi para perawat itu sudah mulai meningkat ya, karena memang bagaimana orang lain tahu, bagaimana orang lain paham kalau tidak ada tulisan. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian ini juga memiliki tulisan-tulisan yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain, atau memang penelitian-penelitian ini dilakukan dalam rangka meningkatkan konsep keperawatan, begitu. Karena banyak sekali kalau kita lihat buku-buku yang disampaikan oleh guru koordinator, banyak sekali buku-bukunya dan itu bisa diakses, tinggal dibaca saja. Gitu. Nah, cuma tadi kalau dengan mengaplikasikan praktik, kemudian bagaimana melakukan penelitian, itu juga perlu waktu, perlu persiapan. Gitu. Tapi maksud saya begini. Mengapa ada yang mau tanyakan, Pak Ina? Izin suara kedengaran, Pak. Mangga, silakan bertanya. Suara saya kedengaran? Oke. Kedengaran. Makasih, Pak. Berkaitan dengan penataan pelayanan, terutama sih intinya untuk peningkatan kualitas pelayanan ya. Tadi Bapak menyarankan ya sebetulnya sih praktek tanpa penelitian itu akhirnya akan ketinggalan, tapi yang sering terjadi juga memang gapnya agak jauh juga ya Pak antara taruhlah di klinik ya atau di lahan praktek dengan teori yang ada. Selain itu juga saya mungkin minta sedikit insight-nya sama sarannya. Saat ini tuh sepertinya dalam tanda kutip ya Pak, sepertinya terpisah sekali gitu antara praktek dan pelayanan. Kalau saya boleh berkata kasar misalnya, penelitian ngaduk-duk penelitian terus dari segi teoritis dan segala macam, yang praktek terus seperti saya mungkin saya kebanyakan
praktek tanpa mungkin konsepnya masih agak kurang. Tapi yang terjadi adalah antara peneliti, taruhlah itu di akademisi, dengan di lahan praktek itu seperti ada jurang pemisah gitu ya. Saya tidak tahu apakah itu jurang atau dinding, cukup tinggi atau kurang dalam, entahlah ya. Tapi kalau di Indonesia saya lihat kayaknya penelitian-penelitian keperawatan itu dalam tanda kutip sangat jarang sekali melibatkan praktisi. Terlibatnya praktisi mungkin dalam tanda kutip sekarang adalah ketika praktisi tersebut mengambil kuliah, misalnya seperti saya sekarang. Saya baru terlibat dengan penelitian, makanya konsep-konsep untuk literatur review aja saya masih, aduh. Jadi memang jauh sekali gitu loh. Mungkin ada saran bagaimana sebetulnya Pak untuk mengintegrasikan antara penelitian dengan pelayanan, karena kalau dilihat, kalau saya lihat juga memang penelitian itu sepertinya dalam tanda kutip area eksklusif untuk para akademisi gitu loh. Jadi yang dilihat tuh sangat jarang sekali melibatkan, misalnya kalau misalnya lihat peneliti 1, 2, 3 semuanya nulisnya universitas ini atau universitas atau akademi ini. Jarang sekali melihat akademisi ini, universitas bawahnya rumah sakit umum pusat atau lain-lain sebagainya. Seperti itu Pak. Mungkin ada saran gimana sih biar ini tuh benar terintegrasi gitu loh. Nggak hanya ya seperti tadi Bapak bilang, jangan penelitian itu tidak ada dalam tanda kutip saling sejalan gitu, saling mengisi. Kalau saya lihat sih sekarang agak-agak terbelah gitu. Makasih Pak. Baik, terima kasih, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Kang Inan ya. Jadi memang kita harus mengakui gitu ya, mau tidak mau senang atau tidak senang, kita masih ada gap lah antara tadi, apakah gap atau apa tadi dinding, saya juga tahu ya. Bagaimana sih mengaplikasikan katakanlah teori model keperawatan di dalam praktek keperawatan gitu ya. Jadi justru maksudnya gini, saya justru berimajinasi kalau masuk ke ruangan itu atau dirawat di satu ruangan tertentu, kelihatan keperawatannya gitu. Apakah misalnya menerapkan ORM gitu ya, bukan hanya dalam dokumentasi, tapi juga dalam betul-betul aksi dalam intervensinya, misalnya begitu. Jadi pendekatan konsep atau teori ORM misalnya di dalam melakukan tindakan keperawatan, praktik keperawatan itu terlihat gitu. Atau misalnya menerapkan teori ROI misalnya di dalam mengadaptasi, teori yang lain, banyak sekali teori yang bisa diterapkan gitu. Tetapi memang bisa terlihat gitu di pelayanan. Nah ini yang kadang-kadang kita sulit untuk melihat begitu contoh satu rumah sakit yang bisa menerapkan itu. Itu harus kita akui, mau tidak mau, suka tidak suka begitu. Nah tadi juga dikaitkan dengan bagaimana sih dikotomi antara akademisi, praktisi, itu seakan-akan tidak ada sambungannya. Nah mungkin ini perlu juga kita harus koreksi diri atau untuk introspeksi diri. Kalau menurut saya memang pendekatan yang paling memungkinkan adalah perbaikan sistem menurut saya. Artinya begini, bagaimana sistem sudah difasilitasi, sistem sudah membuat panduan atau rambu-rambu, katakanlah dari kalau perawat mungkin dari profesi perawat ya, memberikan rambu-rambu untuk bisa menjalin, untuk bisa menggabungkan antara teori dan praktik secara simultan. Karena kalau misalnya masing-masing itu muncul ego masing-masing, misalnya seorang akademisi itu lebih banyak penelitian untuk akademis, terus aja penelitian tanpa menerapkan. Sekarang kalau yang tadi Pak Kang Inan misalnya di praktisi, karena saya sudah terbiasa melakukan ini, terus saja ini tanpa ada terbersit untuk melakukan perbaikan atau melakukan menambah konsep, menambah teknik yang baru misalnya terkait dengan konsep keperawatan.
Jadi mungkin lembaga profesi itu akan lebih, menurut saya itu, apakah, silakan, ini debatable ya. Menurut saya lembaga profesi melalui PPNI baik pusat maupun daerah atau pusat maupun wilayah itu memberikan rambu-rambu bagaimana supaya ini bisa menerapkan, gitu. Mengintegrasikan baik akademisi maupun praktisi, sehingga budaya untuk meneliti, budaya untuk menerapkan evidence base itu bisa diupayakan, bisa diterapkan. Karena kalau tidak ada fasilitasi secara sistem, itu tidak tidak terikat atau tidak terpaksa, karena manusia kadang-kadang harus dipaksa begitu. Supaya apa? Supaya bisa merubah sesuatu dan harus dipaksa begitu untuk bisa menerapkan. Kalau dibiarkan saja silakan aja, kalau mau enggak ini tidak begitu. Jadi lebih banyak ke sana. Jadi ini tantangan buat kita semua. Kalau saya di akademisi memang lebih banyak penelitian untuk menerapkan atau untuk membuat sesuatu yang baru. Tapi setelah diteliti, setelah mendapatkan penelitian, katakanlah seperti itu ya, kita kesulitan untuk mengaplikasikan karena saya tidak punya paten, saya tidak punya lahan begitu. Kecuali nanti mungkin kalau nanti katakanlah di Unpad nanti ada rumah sakit pendidikan, karena selama ini kan rumah sakit pendidikan Unpad itu masih Hasadik sebagai partnernya begitulah. Tapi sejauh mana peran, sejauh mana kemampuan kita sebagai akademisi merubah itu juga tidak ada. Jadi itu lebih banyak menyerahkan ke katakanlah ke perawat-perawat Hasadik, silakan mangga untuk mengelola dan menerapkan atau mengaplikasikan teknik-teknik yang ada di rumah sakit untuk praktik. Kita tidak bisa berbuat banyak sebetulnya untuk katakan merubah perawat-perawat Hasadik, tidak bisa dan tidak ada wewenang begitu. Paling ya kita secara ini aja, secara akademisi bahwa ini hasil penelitian seperti ini, bagus seperti ini, sudah itu tanpa adanya bisa merubah sesuatu. Nah, jadi peran PPNI mungkin kalau menurut saya ya itu ini debatable ya. Anda bisa mendebat saya, silakan saja. Itu mungkin bisa menjembatani lah itu masalahnya. Jadi PPNI bisa menjembatani seperti apa sih struktur atau bagaimana supaya ada suatu mekanisme, suatu sarana yang bisa memaksa begitulah. Memaksa antara akademisi dan praktisi bersatu begitu. Jadi harus ada momen itu. Kalau tidak ada ya susah. Kalau masing-masing silahkan masing-masing ya begitulah kira-kira. Mungkin begitu Kang Inan. Sementara jawaban saya. Iya sih Pak. Kalau lihat kondisinya mungkin memang seperti itu ya. Kalau dilihat dari sistem. Cuman ya saya tuh sebetulnya sedikit agak sedikit mungkin ada penyesalan sedikit lah ya, dalam artian kami di RSAS misalnya itu sebagai rumah sakit pendidikan, kalau melihat antara hubungan baik antara Unpad dan RSAS sepertinya seperti ada satu yang missing gitu, ketika kalau misalnya di fakultas sebelah gitu ya Pak ya, itu melibatkan banyak sekali praktisi-praktisi yang klinisi gitu. Bahkan ada yang memang tugasnya tuh dia itu ada di universitas tapi penugasannya di klinik gitu, di RSAS seperti itu. Tapi pas melihat profesi saya gitu ya, waduh ini seperti ada yang kurang gitu loh. Jadi ya mungkin kita harus ada, yaitu tadi terintegrasi itu ya mungkin dari RSHE sendiri memperbaikinya seperti apa, dari Unpad sendiri memperbaikinya seperti apa, sehingga memang ini karena mau tidak mau harus diakui juga kan, Unpad itu berada di lingkungan kawasan yang kebetulan sekali itu pusatnya di Bandung atau di seputaran Bandung, dan Rumah Sakit Umum Pusat ini juga merupakan rujukan untuk seluruh Jawa Barat gitu. Jadi mungkin dari kedua pihak itu bisa
ya itu saling-salingnya itu yang agak kurang sih Pak. Terima kasih Pak untuk ininya, mungkin kedepannya mudah-mudahan lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Memang saya juga mengakui ya bahwa memang kita ada keterbatasan terkait kalau kerjasama atau MOU antara katakanlah perawat Unpad atau perawat pendidik Unpad, akademisi Unpad dengan pihak rumah sakit Sadikin, gitu. Karena berbeda dengan katakanlah fakultas kedokteran lah istilahnya, karena mereka itu ternyata memang dari segi sejarah dan ini juga lebih berbeda gitu ya. Artinya mereka sudah jelas MOU-nya, sudah jelas ininya. Kalau kita masih merangkak gitu sebetulnya, merangkak, mereka sudah establish gitu. Nah mungkin bisa jadi awalnya dari MOU yang lebih jelas begitu ya, karena memang itu sesuatunya bukan berarti tidak bisa dirubah sebetulnya, bisa, tapi memang perlu tadi kesepahaman antara kedua belah pihak. Apa yang bisa kita lakukan, nah begitu ya, apa yang bisa kita lakukan dengan kesepahaman itu, dengan kerjasama dan MOU dan sebagainya, maka itu akan lebih jelas. Bisa juga didukung oleh pihak-pihak yang lain. Gitu. Nah, mudah-mudahan memang ini menjadi katakanlah ide yang bagus ya, bagaimana supaya minimal ada satu momen yang bisa mengintegrasikan kita ya, mengintegrasikan antara akademisi dan praktisi. Karena itu menjadi awal mula terbentuknya profesi yang kuat menurut saya. Jadi tidak masing-masing. Akhirnya kalau kita masih masing-masing praktisi tanpa ada katakanlah tidak selalu dihubungkan dengan konsep yang perawatan misalnya, praktisi bisa ngambil dari mana saja, walaupun mungkin bisa juga perawatan, cuma seakan-akan mandiri itu tanpa ada koordinasi antara keilmuan dan praktisi. Baik, terima kasih. Mungkin itu masukan buat kita semua ya. Ini buat kita semua bagaimana supaya nanti suatu saat mungkin bisa jadi ada institusi mana kerjasama ini jelas ya. Karena ini memungkinkan kalau menurut saya. Enggak, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Izin Pak. Enggak, silakan Pak. Ya, izin bertanya Pak terkait dengan konsep keperawatan ataupun konsep teori keperawatan. Nah, tadi kan Bapak menjelaskan beberapa era ya Pak, yang mulai dari era yang konsep secara lebih general, terus kemudian khusus sama lebih sempit, terus sama teori praktek gitu. Nah, memang sekarang kan banyak ada beberapa profesor-profesor ya Pak ya, terutama mungkin di Indonesia udah mulai banyak. Nah, kecenderungan untuk yang untuk yang profesor di keperawatan ini terhadap teori konsep keperawatan ini mengembangkan pada wilayah cakupannya luasnya semana sih Pak kalau untuk yang di Indonesia sekarang ini Pak? Mungkin itu Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Memang betul bahwa perawatan di Indonesia sedang berkembang lah ya, sedang menuju suatu ya peningkatan lah sebetulnya. Karena dari mulai pendidikan ya, pendidikan sekarang sudah pendidikan dokter kan sudah ada ya, baik di UI di mana banyak sekali ya, bukan dokter keperawatan di Unpad juga ada, tapi masih melibatkan profesi fakultas kedokteran gitu. Dan memang juga di samping itu juga tenaga sumber daya manusianya dari perawatan itu asalnya biasa saja, sekarang sudah banyak profesor ya, baik profesor di UI, di Unpad, di UNER, banyak sekali profesor. Nah, terus pertanyaannya apa langkah atau apa peran mereka atau apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan perawatan begitu. Jadi pertanyaan cukup bagus ya, cukup menarik ya. Pertama adalah memang secara konsep bahwa
kalau seorang profesor itu dia diharapkan mampu bisa mengembangkan sebetulnya, mengembangkan di wilayah bidang ini ya, bidang keilmuan. Jadi kalau bidang keilmuan seorang profesor di keperawatan ya keperawatan, artinya dia mampu berkontribusi untuk mengembangkan perawatan. Walaupun memang jabatan profesor itu bukan berarti harus menemukan sesuatu gitu baru jadi profesor, tidak sebetulnya. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku untuk jadi seorang profesor. Kalau sudah mendapatkan atau memenuhi kumnya, memenuhinya, maka itu bisa diangkat sebagai profesor. Ya, walaupun mungkin aktivitas atau kontribusinya belum kelihatan begitu. Tapi memang menjadi seorang profesor itu bukan berarti tadi harus menemukan sesuatu yang fenomenal. Memang ada persyaratan begitu, salah satunya adalah menemukan fenomenal, tapi tidak mesti fenomenal, monumental maksud saya. Jadi tidak harus menemukan satu konsep tertentu, tidak. Tapi yang jelas ada syarat dan ketentuan berlaku untuk menjadi seorang profesor. Tetapi memang diharapkan bisa berkontribusi lah begitu terhadap bidang keilmuannya. Karena dari segi penelitiannya sudah diakui dari penelitian dan publikasinya ya. Publikasi dari seorang profesor itu biasanya sudah ada standarnya itu, Pak. Jadi untuk di Indonesia memang gimana ya? Memang ini masih butuh kerja keras ya, walaupun saya pikir sudah mulai cukup baik ya, karena seperti minimal undang-undang keperawatan itu mereka banyak juga dari unsur profesor itu bekerja juga banyak di sana ya. Jadi bagaimana mengembangkan suatu profesi dari segi strukturalnya, dari segi apanya, itu memang pemikir-pemikirnya banyak juga dari profesor ya. Jadi bukan berarti profesor yang ada di Indonesia ini tidak ada perannya. Insya ya. Cuma memang masih untuk mendapatkan satu predikat perawat yang profesional yang betul-betul diharapkan, itu masih butuh banyak tenaga, masih butuh banyak pemikiran dari semua pihak, bukan hanya profesor ya. Jadi kita mengharapkan justru para akademisi atau lulusan magister, lulusan doktor itu memiliki brilian ide, brilian inovasi yang bisa menambah kekuatan dan posisi dari bergaining dari posisi perawatan ini, khususnya di PPNI begitu ya. Karena memang secara kelembagaan profesi ini menjadi taruhannya begitulah ya. Jadi bagaimana bisa diakui oleh profesi yang lain juga ini memerlukan suatu pemikiran yang brilian begitu dari anggota profesi, salah satunya ya kita semua ya, tidak hanya profesor. Mungkin itu Pak Nurdiansyah. Baik Pak, terima kasih Pak. Enggak ada waktu ke mungkin 4 menit lagi lah, enggak? Atau cukup? Cukup kayaknya Pak. Baik, mungkin saya rasa memang ini hanya sebagai mengingatkan kepada kita semua bahwa memang apa yang terjadi di Indonesia terkait dengan profesi keperawatan dan teori model keperawatan juga memang sebenarnya bukan belum bisa diterapkan ya, sudah sedang diterapkan lah ya, maksudnya gitu, sedang berusaha. Karena kita lihat coba di
beberapa tempat sudah ada bagaimana upaya untuk menerapkan model-model perawatan ya yang bisa diterapkan. Cuma mungkin kesannya tidak greget gitu ya. Mungkin ini perlu beberapa beberapa inovasi-inovasi dari kita untuk supaya bisa menunjukkan eksistensi perawat. Begitu juga bagaimana integrasi antara akademisi kemudian praktisi dalam menerapkan model konsep keperawatan. Ya. Baik, mungkin untuk selanjutnya pertemuan besok itu kalau menurut RPS adalah apa kira-kira? Menurut RPS? Oke, saya lihat dulu ya, bentar. Oke, di sini Senin tanggal 7 November ya. Pengembangan model keperawatan, hasil analisis dan implementasi langkah pengembangan model berdasarkan analisis berbagai model range teori, report dalam bentuk poster, draft, artikel, dan sebagainya. Jadi ini adalah presentasi kelompok begitu ya. Apakah kelompoknya sudah ada belum? Tidak ada, Pak. Halo, Bu Mariska? Kelompoknya sudah ada, Pak. Tidak ada, Pak. Sudah ada? Berapa kelompok? Sudah peminatan atau bagaimana? Iya, Pak. Baik, ini rencananya bagaimana kira-kira untuk yang minggu depan? Karena ada pengembangan model keperawatan, jadi hasil analisis dan implementasi langkah pengembangan model berdasarkan analisis berbagai model rank teori, report ya, atau report berdasarkan poster, draft, artikel atau bentuk lain. Nah ini kira-kira mau seperti apa nanti? Paling presentasi kelompok ya Pak ya? Ya, presentasi kelompok. Presentasi kelompok, PPT atau poster Pak? Tapi kalau di situ di RPS bentuknya bebas ya Pak ya? Bebas. Bisa bentuk lain, bisa PPT, bisa poster, bisa artikel, boleh. Ya, bisa bentuk lain atau makalah juga boleh. Yang jelas bagaimana kita menganalisis ya, katakanlah tadi berapa kelompok? 5, Pak. 5 kelompok. Berarti kalau 5 kelompok berbagai dari 5 peminatan begitu. Baik. Jadi kalau 5 peminatan, menurut saya silakan masing-masing kelompok menganalisis kira-kira tadi ya sesuai dengan apa yang diajukan atau disampaikan oleh Kang Inan, kira-kira seperti apa sih ya analisis model keperawatan yang bisa diterapkan dari masing-masing peminatan ya, kira-kira jangan banyak-banyak, satu aja lah ya, kira-kira katakanlah berdasarkan hasil analisis tersebut mana yang bisa diterapkan untuk masing-masing peminatan. Bagaimana kalau begitu? Maaf Pak, untuk yang disatukan sama anak sama maternitas gitu, nggak apa-apa Pak.
Kalau kritis ada semua khusus kritis. Kalau anak ada yang sama dengan KMB, kalau yang 5 kelompok itu. Ya, Atau silakan aja disesuaikan. sesuai dengan kesepakatan Bu, ya, mangga. Apakah misalnya kalau terlalu sedikit digabungkan saja nggak apa-apa. Karena misalnya, tapi kalau bisa yang mendekati gitu. Bisa anak dengan maternitas nggak apa-apa. Jadi silakan, apakah mau bentuknya menganalisis suatu artikel misalnya boleh. Kemudian nanti buat suatu semacam literatur boleh. Kira-kira apa yang bisa diterapkan sih sebetulnya untuk masing-masing? Izin Pak bertanya. Silakan. Teorinya harus beda atau boleh sama Pak? Sesuai dengan Nanti teorinya Johnson semua Pak. kalau gitu semua kita hanya mempelajari Johnson saja gitu. Karena sebetulnya kan seperti yang saya sampaikan ya, ada praktek ya, ada praktek, ada adult, ada apa. Itu sebenarnya ada beberapa teori sebetulnya. Ya, berarti harus berbeda. Takutnya nanti kebutuhan dasar manusia yang Henderson aja yang 14 Pak dimasukin semua. Semua bisa included. Ya, jangan sama-sama semua. Jadi artinya kita mencoba menganalisis gitulah ya. Tapi jangan terlalu sama seperti semua gitu ya. Kalau bisa mungkin ada bedanya dikit lah, nggak apa-apa. Atau mungkin ada beberapa yang sama, nggak apa-apa sih. Sebetulnya ada memungkinkan juga sama ya. Tapi jangan semua sama gitu. Nanti kita tidak mempelajari yang lain gitu maksud saya. Nanti silakan didiskusikan saja lah ya. Kalau menurut saya jangan semuanya sama begitu. Kelima grup itu sama aja, Johnson semua misalnya, atau RM semua, jangan begitu. Gimana kalau gitu? Ya, baik Pak, nanti didiskusikan lagi. Ya baik, mungkin karena waktunya juga ini sudah jam 10 atau jam 9.59. Kita akhiri saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan buat kita semua. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.